普通的刀，我要死了，能遍你每个细胞，瞬间。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-191. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama Kaisar Fantasi Bintang dan juga Kaisar Lonceng Ungu, mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapi Kaisar Cicangji, karena Kaisar Cicangji yang berniat untuk merampok mereka semua, yang karena mereka tidak bisa untuk mendapatkan harta karun dari ras Yanjin yang telah tersegel oleh rantai. Yang singkat cerita, Lo Feng, Kaisar Fantasi Bintang dan juga Kaisar Lonceng Ungu, mereka bekerja sama menghadapi Kaisar Cicangji. Yang singkatnya, dalam pertarungan itu Kaisar Fantasi Bintang mengalami luka yang membuat ia bersembunyi di dalam cincinnya Lo Feng, dan setelahnya Kaisar Lonceng Ungu juga berkhianat kepada Lo Feng dengan menjebak Lo Feng bersama Kaisar Cicangji untuk diledakkan bersama. Singkatnya, Kaisar Cicangji juga meledakkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya hanya menyisakan Lo Feng dan juga Kaisar Lonceng Ungu, dan setelahnya Lo Feng mengambil semua harta tersebut. Dan singkatnya, Lo Feng menggunakan tubuh tanduk emas mengusir Kaisar Lonceng Ungu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan berada di dalam dunia internalnya Lo Feng, dengan di sana Lo Feng mencoba untuk membuka peti harta karun Ranji menggunakan tubuh klan Mosha, menyamar menjadi penetua Cucika dari ras Yanjin, yang penyamaran klan Mosha berhasil menipu pendeteksi dari harta karun tersebut, karena tubuh klan Mosha yang sampai bisa memanipulasi genetiknya yang membuat penyamaran ini menjadi penyamarannya sempurna dan membuat peti harta karun itu terbuka, dan di dalam peti harta karun itu adanya 3 cincin penyimpanan. Yang di sana Babata memeriksa ketiga cincin penyimpanan itu. Yang pertama, cincin penyimpanan yang merupakan daya sumber dari ranah di bawah Andiying, dan untuk cincin kedua merupakan sumber daya untuk ranah Andiying. 第二枚戒指是该族不朽强，你真发达了，价值约5600亿混元。 Dan jika seluruh harta dari harta karun kedua cincin ini Lo Feng jual, maka mereka akan bisa mendapatkan kekayaan sampai 560 miliar. Hal itu membuat Lo Feng menjadi sangat kaget dan juga senang, karena kekayaan ini melampaui pesawat CWK yang sebelumnya mereka jual, yang waktu itu mereka hanya mendapatkan 6, miliar saja, sedangkan ini mereka mendapatkan 560 miliar, ratusan kali lipat lebih banyak. Dan sedangkan untuk cincin ketiga, mereka menemukan sebuah harta karun, yang dimana harta karun ini merupakan senjata, yaitu sebuah senjata sarung tangan pengunci udara. Lo Feng langsung mengetes sarung tangan tersebut. 最多可影响100万公里的区域。所空之地消耗的能量巨大则于一个封侯不朽的全部身家。 Yang di sana juga Babata menjelaskan kalau sarung tangan pengunci udara merupakan senjata canggih dari ras Yanjin, karena sarung tangan ini dapat mengunci kekuatan hukum ruang, yang jika seseorang berada di kawasan dari sarung tangan ini, maka orang itu tidak akan bisa untuk menggunakan hukum ruang mereka seperti kemampuan teleportasi, yang hal itu bisa memastikan tidak adanya lawan yang bisa kabur dari senjata sarung tangan ini. Tetapi dalam penggunaannya, harta ini sangat boros energi, karena dalam waktu 1 menit durasi penggunaan, Lo Feng harus mengeluarkan biaya sampai 13 juta poin, yang harga segitu sudah sangat mahal, karena dengan total uang sebanyak itu sudah setara dengan kekayaan dari Andiying Markius. Jadi bisa dibilang jika Andiying Markius biasa menggunakan senjata ini, malah adanya rugi bagi mereka. Lo Feng sadar senjata ini walaupun kuat, tetapi Lo Feng tidak bisa untuk menggunakannya di sembarangan situasi. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan laporan dari Kaisar Fantasi Bintang yang menyuruh Lo Feng untuk segera datang ke Aliansi Hong. Singkat cerita, Lo Feng memasuki Aliansi Hong, yang di dalam sana Lo Feng menjadi pusat perhatian oleh banyak orang, termasuk Kaisar Tianchen yang menatap Lo Feng dan juga menyapa Lo Feng. 最近有不止1人和我
我确认。 Setelahnya Lo Feng bertemu dengan Kaisar Fantasi Bintang dan di sana Lo Feng memberitahu kalau mereka sekarang telah dicurigai telah mendapatkan harta karun dari ras Yanjin ini karena Kaisar Fantasi Bintang yang selalu mendapatkan pertanyaan dari para anggota aliansi Hong mengenai harta karun dari Menara Pengorbanan, yang artinya di sini sudah banyak orang telah mencurigai bahwasanya mereka berdua yang telah mendapatkan harta karun tersebut. Lo Feng seketika sadar informasi ini kemungkinan besar bisa bocor karena telah dibocorkan oleh Kaisar Lonceng Ungu. Dan benar saja di benua Yanjin sekarang banyak orang mencari keberadaan Lo Feng karena mereka semua sudah mengetahui bahwasanya Lo Feng yang telah mendapatkan harta karun dari ras Yanjin, membuat mereka ingin segera menangkap Lo Feng agar mereka bisa merebut harta karun ras Yanjin dari tangan Lo Feng. 那个人类真是怕死。 Tetapi mereka sama sekali tidak bisa untuk menyentuh Lo Feng karena Lo Feng sekarang berada di markas dari ras manusia yang tentu saja tidak bisa diakses oleh mereka dari ras alien yang merupakan musuh ras manusia. Dan sedangkan untuk Lo Feng berbincang dengan Kaisar Tianchen, yang singkatnya Kaisar Tianchen ini membantu Lo Feng untuk berhati-hati dari serangan para musuh. Bahkan Kaisar Tianchen memberikan tangan kepada Lo Feng jika Lo Feng membutuhkan sebuah kelompok melindungi dirinya, maka rombongan Kaisar Tianchen akan mau menemani Lo Feng. Setelahnya Lo Feng berada di dunia internal dan di sana Lo Feng merasa cukup lega karena Kaisar Fantasi Bintang tidak disebarkan oleh Kaisar Lonceng Ungu, yang membuat sekarang pihak-pihak musuh hanya mengincar Lo Feng, tidak Kaisar Fantasi Bintang. Hal itu membuat Babata cukup heran kepada Lo Feng karena Lo Feng yang sempat-sempatnya memikirkan orang lain padahal dirinya sekarang telah menjadi buronan banyak pejuang yang ingin merampok hartanya Lo Feng. Lo Feng memahami hal tersebut dan Lo Feng sendiri tidak bertekad untuk selalu bersembunyi dan justru ingin untuk menghadapi mereka, dan di sini Lo Feng hendak untuk memanfaatkan harta yang telah mereka dapatkan sebagai bentuk investasi untuk memperkuat dirinya. Babata bertanya dengan uang sebanyak Lo Feng sekarang, berapa banyak uang yang akan dihabiskan oleh Lo Feng. Lo Feng menjawab semuanya. Hal itu seketika membuat Babata menjadi sangat kaget, seolah-olah Babata mengatakan, baru aja kita kaya, masa misin lagi bos? 如果不尽快转化为实力，再出发不迟。 什么？ 全部花完。 Sedangkan Kaisar Lonceng Ungu, ia sekarang juga sedang mempersiapkan dirinya karena ia tahu Lo Feng tidak akan tinggal diam kepada dirinya. Tetapi mohon untuk diingat, sebenarnya semua orang di sini tidak mengetahui nama si Lo Feng sebagai Lo Feng, tetapi mereka mengetahui Lo Feng sebagai nama Yang. Tetapi karena jika Mimin sebut Lo Feng dengan sebutan Yang, kemungkinan bakalan membuat kalian pusing, jadinya kita tetap manggil Lo Feng dengan sebutan Lo Feng. Singkat cerita, Lo Feng telah menghabiskan uangnya untuk peningkatan kekuatannya, yang dimana Lo Feng mengalihkan uangnya untuk berbagai sektor kekuatannya. Pertama, Lo Feng meningkatkan kekuatan tubuh tanduk emas yang sekarang telah membuat peningkatan dunia internal dari tanduk emas yang tampak sekarang tampilannya juga telah berubah. Dan setelahnya untuk kristal dewa api sebagai senjata peledak utama, dan juga ada kristal dewa air yang sebagai bentuk sumber energi untuk senjata sarung tangan pengunci udara, yaitu senjata warisan dari ras Yanjin. Dan sedangkan harta yang paling banyak menghabiskan uangnya Lo Feng sampai 300 miliar adalah racun Feimo. Yang racun Feimo ini Lo Feng beli melalui kenalan dari idolanya Potion alias temannya Lo Feng pada aliansi sebelumnya. Yang racun Feimo sendiri merupakan racun berbahaya karena kaisar tingkat perbatasan, yaitu seseorang seperti Kaisar Cicanji, dapat ditewaskan dengan olesan dari racun ini. 摸毒液可侵蚀不朽神， 涂抹于兵器之上。 membuat racun Feimo menjadi kartu truf utama Lo Feng, yang karena racun ini memiliki kekuatan pembunuh yang sangat instan. Dan setelahnya Lo Feng ingin mencari keberadaan dari Kaisar Lonceng Ungu dengan Lo Feng menyuruh Babata untuk membuat bounty hunter ataupun buruan kepada Kaisar Lonceng Ungu mengenai keberadaan dari lokasinya. Babata menerima permintaan Lo Feng, ia pun langsung membuat pesan secara global menyeluruh dari semua ras untuk mencarikan lokasi koordinat dari Kaisar Lonceng Ungu, yang jika orang tersebut mengirimkan lokasi koordinat dari Kaisar Lonceng Ungu, maka Lo Feng akan memberikan hadiah kepada mereka sampai 50 juta logam campuran. Yang kabar tersebut seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget karena uang itu yang sangat banyak. Dan sedangkan untuk Lo Feng, ia sengaja untuk melakukan pemburuan besar-besar ini karena Lo Feng ingin memberitahu kepada semua orang bahwasanya ia tidak bisa dianggap enteng. Berpindah kepada Kaisar Lonceng Ungu, Kaisar Lonceng Ungu sekarang telah mendapatkan kabar kalau ia telah dijadikan buronan oleh
Lo Fong, tetapi Kaisar Lonceng Ungu ia sama sekali tidak takut karena ia sekarang telah mendapatkan dukungan dari dua Kaisar Batas. Yang pertama Kaisar Panah Berat dan yang kedua Kaisar Binatang Darah. Dan jika kalian lupa, Kaisar Batas merupakan ranah tingkatan paling puncak dari Undying Emperor yang setengah langkah untuk menuju ranah Universe Vulnerable, sama seperti Kaisar Cicangji, yang artinya kedua orang ini kekuatannya setara atau bahkan lebih kuat dari Kaisar Cicangji. Singkat cerita, Lo Fong telah menemukan lokasi dari Kaisar Lonceng Ungu yang telah diantarkan oleh Kaisar Fantasi Bintang dari lokasi tersebut, dan Lo Fong pun langsung melakukan serangan kepada Kaisar Lonceng Ungu menggunakan serangan laser dari serangga Zerg. Yang seketika membuat Kaisar Lonceng Ungu keluar dari tempat persembunyiannya. Yang secara bersamaan juga Kaisar Lonceng Ungu memberikan pesan kepada dua rekannya, yaitu Kaisar Panah Berat dan juga Kaisar Binatang Darah, untuk menunggu waktu yang tepat bagi mereka berdua melakukan penyerangan kepada Lo Fong, karena Kaisar Lonceng Ungu akan memancing Lo Fong terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah Kaisar Lonceng Ungu bertemu dengan Lo Fong, Kaisar Lonceng Ungu langsung meminta bantuan kepada Kaisar Panah Berat dan juga Kaisar Binatang Darah untuk segera menyerang Lo Fong. Kaisar Panah Berat menyerang duluan dengan anak panahnya, yang di sana Lo Fong bisa menghindar dengan teknik strike travel. Tetapi sayangnya serangan anak panah itu ternyata masih bisa mengenai Lo Fong, yang membuat Lo Fong terpental, dan setelahnya Lo Fong berhadapan dengan Kaisar Binatang Darah. Dan di sini pun Lo Fong sadar kalau dirinya telah dikepung oleh dua Kaisar Batas dari rombongannya Kaisar Lonceng Ungu. Dan pada saat ini Lo Fong sudah sadar kalau sekarang merupakan waktu bagi dirinya untuk menggunakan harta dari sarung tangan pengunci udara, yang setelahnya Lo Fong menggunakan harta tersebut. Yang setelah harta itu aktif, seketika mengunci medan hukum ruang yang membuat mereka semua terjebak di sana dan mereka tidak bisa untuk menggunakan teknik teleportasi, dan di sana membuat mereka semua kaget karena Lo Fong yang menguasai hukum ruang. Tetapi Kaisar Lonceng Ungu menyadari kalau teknik hukum ruang ini berasal dari harta warisan Menara Pengorbanan, dan mereka semua pun langsung mencoba untuk melakukan serangan kepada Lo Fong agar mereka bisa menghentikan harta tersebut. Tapi Lo Fong langsung mengeluarkan dua kristal Dewa Api, yang dimana kristal Dewa Api ini berada di level terpuncak, yang dimana kekuatan ledakannya 10 kali ledakan dari Undying Kaisar Puncak. Yang dengan adanya dua kristal maka setara dengan 20 kali ledakan, yang ledakan ini sudah mampu untuk menewaskan Kaisar Batasan seperti Kaisar Panah Berat dan juga Kaisar Binatang Darah. Dan setelahnya ledakan besar terjadi, dan untuk Lo Fong ia bersembunyi di dalam dunia internal dan juga sayap Shawunya. Setelah ledakan tersebut, Kaisar Lonceng Ungu ia masih selamat karena pelindungan dari lonceng kunonya, tetapi Lo Fong langsung menyerang Kaisar Lonceng Ungu dengan pedang yang telah dilapisi oleh racun Feimo. Yang seketika membuat tubuh dari Kaisar Lonceng Ungu yang langsung terkorupsi akibat racun Feimo, yang membuat tubuh Undying-nya lenyap dalam hitungan detik. Dan setelahnya Lo Fong pun berdiri menjadi orang terakhir pada pertempuran ini, yang membuat Lo Fong menjadi pemenang utama. Tetapi setelahnya cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-191 bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran untuk cerita terbaru, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat yang mungkin besok bakalan tayang. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!